Bertemu kembali sahabatku, sahabat Ayo Paham. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Dalam sesi ini kita akan belajar tentang kejadian, ruang sampel, kemudian tentang peluang suatu kejadian, dan terakhir nanti kita akan bahas tentang frekuensi harapan. Bagi sahabatku yang baru bergabung pada sesi ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Baiklah sahabatku, mari kita mulai. Peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian kita mulai dengan kejadian dan ruang sampel. Apa itu kejadian dan apa itu ruang sampel? Mari kita simak penjelasan berikut. Jika kita melemparkan sebuah uang logam, setelah uang itu jatuh akan tampak salah satu sisinya. Misalnya bisa tampak sisi gambar atau G. Tampaknya sisi gambar atau G ini adalah satu kejadian. Atau mungkin bisa tampak sisi angka. Ini adalah juga suatu kejadian. Sedangkan gabungan dari kedua kejadian ini, yaitu kejadian A dan kejadian G, ketika kita melemparkan sebuah mata uang logam dan sudah berhenti dan kita lihat tanpa sisi dari atas, maka gabungan tersebut itulah yang disebut sebagai ruang sampel. Jadi, pada pelemparan sebuah uang logam, kejadian pertama bisa muncul A, atau pada kejadian kedua bisa muncul gambar. Inilah yang disebut dua kejadian yang bisa muncul saat kita melakukan sebuah percobaan atau melemparkan sebuah mata uang logam. Maka ruang sampel dari peristiwa pelemparan atau percobaan tersebut adalah angka, gambar, dan jumlah anggota ruang sampelnya adalah 2. Sehingga disebutkan ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin dalam suatu percobaan. Banyaknya anggota ruang sampel dituliskan dengan NS. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh. Contoh pertama, tentukanlah semua kejadian yang mungkin pada sebuah pelemparan uang logam dan sebuah dadu secara bersama-sama. Perhatikan di sini, tentukan semua kejadian yang mungkin. Berarti yang kita cari adalah tentukan semua anggota ruang sampelnya. Mari kita lihat. Ini adalah kemungkinan dari sebuah dadu akan muncul 6 sampelnya. Kemudian dari uang logam akan muncul angka dan gambar. Nah, kalau ini kita padukan, kita menggunakan tabel, maka kemungkinan pertama adalah angka dan 1. Kita lihat, kemungkinan kedua adalah angka dan 2. Demikian seterusnya, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Nah, sekarang kita pasangkan dari gambar. Berarti kita mulai gambar 1, gambar 2, sampai dengan gambar 6. Maka perhatikan kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, berarti ini ada 12. Maka banyaknya kejadian yang mungkin adalah 12, atau disebut dengan anggota ruang sampelnya adalah 12. Untuk mendapatkan banyaknya anggota ruang sampel, masih ingat kita waktu belajar tentang aturan penggandaan, bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan jumlah anggota ruang sampel dari mata uang logam dan jumlah anggota ruang sampel dari dadu, yaitu 2 kali 6 sama dengan 12. Sehingga sekarang untuk mencari banyak anggota ruang sampel dapat kita lakukan dengan aturan pecacahan maupun dengan aturan faktorial maupun aturan kombinasi, dan boleh juga kita menggunakan aturan tabel, dan satu lagi masih ada diagram pohon. Nah, untuk lebih jelas silahkan kalian ulang kembali video kita yang lalu, yaitu tentang kaidah pencacahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang peluang suatu kejadian. Definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau sering disebut dengan probabilitas. Nilai dari sebuah peluang ini adalah sebuah tetapan angka yang biasa kita sebut, misalnya peluang seseorang memenangkan pertandingan itu adalah 75% atau 75/100. Peluang besok akan hujan adalah 50%. Sehingga angka-angka 50%, 75/100 itu adalah sebuah tetapan angka. Nah, supaya lebih jelas, mari kita tinjau bagaimana mencari sebuah peluang suatu kejadian.
Misalkan kita melemparkan sebuah uang logam, maka besar peluang munculnya A dapat kita hitung sebagai berikut. Kita cari ruang sampel dari pelemparan sebuah, yaitu angka dan gambar. Nah, dalam ruang sampel ini anggotanya adalah 2, sedangkan kejadian yang kita harapkan A di sini ada 1. Maka peluang kejadian A adalah banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Maka peluang kejadian A adalah 1/2. Sekarang mari kita lihat secara umum. Jika dalam satu percobaan atau peristiwa, banyaknya sebuah kejadian adalah NK dan banyaknya anggota ruang sampelnya adalah NS, maka peluang kejadian itu ditulis dengan PK. Sehingga kita rumuskan, peluang kejadian tersebut adalah NK banyaknya kejadian K dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contohnya supaya mudah kita cerna tentang peluang. Contoh 1, tentukanlah peluang munculnya mata dadu bilangan prima pada pelemparan sebuah dadu. Mari kita lihat. Kejadian P adalah kejadian munculnya bilangan prima dalam pelemparan sebuah dadu. Bilangan prima bisa muncul 2, 3, 5. Sehingga anggota kejadian bilangan prima adalah 2, 3, 5, NP-nya adalah 3, atau anggota ruang sampel kejadiannya adalah 3. Sedangkan semua kejadian yang mungkin atau sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya adalah 6. Maka sesuai dengan rumus peluang ini, maka peluang kejadian P adalah NP dibagi NS sama dengan 3 banyak kejadian P dibagi sampelnya. Jumlah sampelnya 6. Atau sama dengan 1/2. Mudah-mudahan semakin bisa dipahami. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Terdapat satu set kartu remi dalam kotak tertutup. Mira mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu as. Mari kita jawab. Pertama, satu set kartu remi itu jumlahnya adalah 52. Dengan kata lain, jumlah sampelnya ada 52. Sedangkan banyaknya kartu as di dalam satu set kartu ada 4 jenis. Berarti kartu asnya ada 4. Sehingga peluang kejadian as adalah jumlah sampel kartu as 4 dibagi jumlah seluruh sampel 52. Kalau ini kita sederhanakan, kita dapatkanlah jawabannya adalah 1/13. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Kita lihat contoh 3. Pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, jika K adalah kejadian hasil kali 2 mata dadu yang muncul adalah 6, tentukanlah peluang kejadian K. Mari kita jawab. Sekarang kita lihat tabelnya. Dadu pertama yang di atas ini, dadu kedua yang bertulisan merah ini. Maka kita cari di sini hasil kali kedua mata dadu yang muncul adalah 6. Hasil kali 1 dengan 6. Ini berarti adalah 6. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 1 kali 6 sama dengan 6. Berarti jumlah sampelnya ada 4, yaitu pasangan perkalian 2, 3, pasangan perkalian 3, 2, pasangan perkalian 1, 6, dan pasangan perkalian 6, 1. Sehingga jumlah sampel adalah 4. Sehingga jumlah sampel hasil kali kedua mata dadu yang muncul adalah 6, jumlahnya adalah 4. Sedangkan jumlah seluruh sampelnya, jumlah semua kotak ini kalau kita pasangkan, hasilnya adalah 36. Maka dengan demikian, peluang kejadian K adalah jumlah sampel K dibagi dengan jumlah seluruh sampel, yaitu 4/36. Kalau kita sederhanakan, kita dapatkanlah hasilnya 1/9. Baik, kita lanjut contoh yang keempat. Dalam satu kotak terdapat 8 kelereng biru dan 4 kelereng kuning. Tentukanlah peluang pengambilan 3 kelereng kuning sekaligus. Nah, perhatikan di sini,
3 kelereng kuning sekaligus. Kalau pada perhitungan sebelumnya adalah 1 kelereng, tapi sekarang kita mulai dengan 3 kelereng sekaligus. Nah, sekarang bagaimana caranya? Mari kita lihat. Kita cari jumlah seluruh kelereng itu adalah 8 tambah 4 sama dengan 12. Diambil 3, berarti pengambilan 3 dari 12, berarti jumlah sampel yang mungkin adalah, ingat pengambilan kelereng, 3 dari 12 itu masuk ke kombinasi, sehingga jumlah sampel yang mungkin adalah C12 3. Kita hitung 12 faktorial dibagi 3 faktorial, 12 kurang 3 faktorial. Sehingga kita dapatkan ini 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Yang ini 12 kurang 3, 9 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. 9 faktorial dengan 9 faktorial kita bagi. Kemudian 3 kali 2 kali 1, 6. Kita bagi ke 12. Dapat 2, sehingga hasilnya adalah 2 kali 11 kali 10. Kita kalikan, berarti jumlah seluruh sampelnya adalah 220. Nah, dengan cara yang sama, mengambil 3 kelereng kuning dari 4 kelereng kuning. Maka pengambilannya adalah mengambil 3 kelereng dari 4 kelereng adalah kombinasi C43. Kita hitung C43 itu adalah 4 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 4 kurang 3 faktorial. 4 faktorial itu kita uraikan 4 kali 3 faktorial, ini 3 faktorial di sini, 4 kurang 3 sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah ini bagi ke sini, sisa 4 per 1 sama dengan 4. Sehingga nilai dari C43 adalah 4. Maka peluang pengambilan 3 kelereng kuning sekaligus dapat kita cari dengan jumlah seluruh sampel kelereng kuning yang diambil 3 sekaligus dibagi jumlah seluruh sampel. Yaitu tadi sampel kelereng kuning ada 4, sampel seluruhnya ada 220, sehingga hasilnya adalah 4 per 220. Sekarang mari kita lihat contoh yang kelima. Terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih dalam satu kotak tertutup. Diambil satu secara acak, tentukanlah peluang terambilnya kelereng merah. Mari kita jawab. Perhatikan soal ini berbeda dari soal nomor 4. Kalau soal nomor 4 tadi diambil 3 sekaligus. Kalau ini diambil 1. Karena diambil 1, maka tinggal kita kerjakan adalah, karena yang dicari kelereng merah, peluangnya, maka tinggal jumlah sampel kelereng merah dibagi jumlah sampel seluruhnya, yaitu 5 tambah 4. Maka kita dapatkanlah sekarang, peluang kelereng merah adalah jumlah sampel kelereng merah dibagi jumlah seluruhnya 9, sehingga kita dapatkanlah 5 per 9. Mudah-mudahan setelah kita bahas 5 contoh, sahabatku semua sudah mengerti tentang cara menentukan nilai suatu peluang kejadian. Sekarang kita lanjutkan. Kisaran nilai peluang. Suatu peluang dapat kita pastikan nilainya, misalnya besok matahari terbit di barat. Ini adalah suatu kejadian yang tidak mungkin, karena matahari selalu terbit di timur. Sehingga karena ini tidak mungkin, maka nilai peluang kejadian ini adalah, atau peluang kejadian matahari terbit di barat adalah 0. Dan kejadian kedua misalnya, besok matahari terbit di timur. Ini adalah suatu kejadian yang pasti terjadi. Maka karena ini pasti terjadi, maka peluangnya sama dengan 1. Kemudian, semua kejadian yang belum kita tahu pasti nilainya, maka nilainya ada di antara 0 dan 1. Sehingga kisaran nilai peluang kita dapatkanlah peluang suatu kejadian lebih kecil sama dengan 1 atau lebih besar sama dengan 0. Kemudian, jika K adalah suatu kejadian dan KC komplement bukan kejadian K. Kedua kejadian ini ada dalam satu ruang sampel, maka kita dapatkanlah peluang kejadian K tambah peluang kejadian bukan K, nilainya adalah 1. Sehingga peluang kejadian bukan K dapat kita hitung dengan 1 dikurang peluang kejadian K. Supaya bisa memahami penjelasan ini, mari kita lihat contoh. Satu set kartu remi diambil sebuah kartu bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan nomor 10. Mari kita jawab. Pertama, kita lihat kartu bernomor 10
ini dalam satu set kartu itu ada 4 jenis, berarti kartu nomor 10 itu ada 4. Dan satu set kartu remi mempunyai jumlah kartu 52. Sehingga sekarang peluang kartu nomor 10 dapat kita cari 4/52. Atau kita sederhanakan sama dengan 1/13. Maka sekarang mau kita cari peluang terambilnya kartu bukan nomor 10, berarti yang kita cari adalah 10 komplement. Maka peluang kartu bukan 10 sama dengan 1 dikurang peluang kartu nomor 10. Sehingga kita dapatkan 1 dikurang peluang kartu nomor 10 adalah 1/13, maka peluang kartu yang bukan 10 adalah 12/13. Semoga sahabatku bisa memahami contoh ini. Contoh nomor 2. Misalkan 3 uang logam dilemparkan secara bersamaan. Tentukanlah peluang munculnya paling sedikit satu gambar. Mari kita lihat. Muncul paling sedikit satu gambar artinya semua anggota ruang sampel membuat gambar yang di dalamnya paling sedikit satu. Berarti sekarang yang tidak ada gambarnya adalah kejadian tiga-tiganya angka. Atau kita tulis peluang 3 angka. Jumlah sampel 3 angka hanya 1, sedangkan jumlah semua sampelnya ada 8. Ingat pelemparan 3 mata uang logam berarti jumlah sampelnya adalah 2 pangkat 3. Maka sekarang kita cari peluang 3 angka adalah 1/8. Nah, di sini tadi kita mau cari tentukan peluang munculnya paling sedikit satu gambar. Berarti dalam hal ini paling sedikit satu gambar adalah komplement dari tiga-tiganya angka. Sehingga kita dapatkanlah, maka peluang kejadian paling sedikit satu gambar, atau dengan kata lain komplement dari peluang kejadian 3 angka, maka hasilnya adalah 1 dikurang 1/8. 1/8 ini adalah 1 dikurang peluang 3 angka. Maka kalau ini kita hitung sama dengan 7/8. Mudah-mudahan dari dua contoh ini sahabatku sudah mengerti tentang kisaran peluang dari suatu kejadian. Kita lanjutkan dengan frekuensi harapan. Jika suatu percobaan dilakukan N kali dan peluang kejadian K sama dengan PK, maka frekuensi harapan munculnya kejadian K dapat dihitung dengan FH sama dengan peluang kejadian K dikali banyaknya percobaan yang dilakukan. Sekarang kita lihat contoh supaya jelas. Satu set kartu remi diambil 2 kartu sekaligus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 884 kali, dengan pengembalian, artinya setiap diambil dikembalikan lagi, tentukanlah frekuensi harapan terambilnya keduanya kartu as. Nah, perhatikan di sini adalah pengambilan 2 kartu. Maka karena dia pengambilan 2 kartu, untuk mencari peluang kartu as, kita menggunakan kombinasi. Kita ingat, sekarang satu set kartu remi, jumlahnya 52, diambil 2, maka jumlah sampel seluruhnya adalah C522, kita hitung 52 faktorial, 2 faktorial dalam kurung 52 kurang 2 faktorial sama dengan 52 kali 51 kali 50 faktorial. Ini hasilnya 50 faktorial. Ini bisa kita bagi ke sini. Kemudian 52 dibagi dengan 2 sama dengan 26. Maka 26 kali 51 kita dapatkanlah hasilnya 1326. Nah, selanjutnya kartu as ada 4, diambil 2. Maka pengambilannya adalah C42, yaitu 4 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 4 kurang 2 faktorial. Ini kita uraikan, 4 kali 3 kali 2 faktorial. Yang di bawah 2 kali 1, kurangin ini 2 faktorial. Ini kita bagi, habis. Ini kita bagi ke sini, dapat 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka jumlah sampel pengambilan kartu as adalah 6, sedangkan jumlah sampel seluruhnya adalah 1326. Maka sekarang frekuensi harapan munculnya kartu as adalah peluang as dikali jumlah percobaan. Maka kita hitung peluang as adalah 6/1326 dikali banyak percobaan 884.
Kalau ini kita kalikan, 6 kali 884 dibagi 1326, hasilnya ini adalah 4. Sehingga frekuensi harapan terambilnya kedua kartu as adalah 4 kali. Baik, mari kita bahas satu contoh yang terakhir. Contoh 2, sebuah metadadu dilemparkan 90 kali, tentukanlah frekuensi harapan munculnya metadadu yang habis dibagi 3. Mari kita jawab. Misalkan kejadian munculnya metadadu yang habis dibagi 3 adalah K, maka sampel dari K adalah 3 dan 6. Kemudian jumlah sampel keseluruhan adalah 6, sedangkan jumlah sampel yang habis dibagi 3 adalah 2. Maka frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian metadadu yang habis dibagi 3 dikali dengan jumlah frekuensi pelemparan. Maka sekarang kita hitung. Peluang kejadian metadadu yang habis dibagi 3 adalah 2 dibagi 6, ini 2 dibagi 6, dikali frekuensinya adalah 90. Ini kita sederhanakan sepertiga, sehingga hasilnya adalah 30 kali. Semoga semua penjelasan saya dari awal dapat dipahami dengan baik, sehingga kamu dapat menyelesaikan semua soal yang berhubungan dengan peluang suatu kejadian. Pada video berikutnya, nanti saya akan menjelaskan tentang peluang majemuk suatu kejadian. Sahabatku, jangan lewatkan, silahkan ditonton supaya kalian memahami tentang peluang majemuk suatu kejadian. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.